Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Salah satu mahasiswa dari kelas Rehabilitasi dan Pengembangan Sumber Daya Perairan, yang mana dosen pengampunya yaitu Dr. Sriwayuni Rahim, STMSI. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai rehabilitasi terumbu karang yang terdiri dari manfaat, fungsi, dan teknik rehabilitasi. Adapun latar belakang yaitu ekosistem terumbu karang merupakan bagian dari ekosistem laut yang penting karena menjadi sumber kehidupan bagi biota laut. Ekosistem terumbu karang dapat terbentuk dari 480 spesies karang dan di dalamnya hidup lebih dari 1.650 spesies ikan, moluska, krustasea, sponga, alga, dan seagrass. Fungsi utama dari terumbu karang adalah sebagai tempat memijah daerah asuhan biota laut dan sebagai sumber plasma nutpa. Upaya pelestarian terumbu karang di perairan Indonesia mutlak diperlukan. Hal ini sejalan dengan pengesahan International Union for Conservation of Natural and Natural Resources atau yang disingkat dengan singkatan IUCN yang menyatakan bahwa ekosistem terumbu karang merupakan sistem kastropik yang dilindungi. Kebijaksanaan ini dikaitkan dengan sumber daya hayati yang sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Manfaat terumbu karang diantaranya sebagai penahan gelombang, biotop ikan dan makanan ikan serta pariwisata bahari. Akan tetapi, kondisi terumbu karang di Indonesia sekarang ini mengalami degradasi lingkungan yang diakibatkan oleh perubahan alam itu sendiri ataupun pula tangan manusia. Tentu masalah ini akan semakin meluas jika tidak segera diambil langkah-langkah untuk melestarikannya. Ekosistem terumbu karang walaupun sudah rusak perlu pengelolaan yang serius. Pengelolaan tersebut adalah dengan upaya rehabilitasi kondisi ekosistem terumbu karang yang rusak. Rehabilitasi ekosistem yang rusak dapat dilakukan dengan berbagai metode. Berbagai metode rehabilitasi sudah berkembang, yang mana diantaranya yaitu dapat diadaptasi dan disesuaikan untuk kegiatan rehabilitasi. Adapun manfaat dari terumbu karang yaitu ekosistem terumbu karang merupakan ekosistem yang paling kaya dan produktif di muka bumi. Terumbu karang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Selain sumber pangan, terumbu karang juga merupakan sumber pendapatan bagi masyarakat pesisir. Bagi berbagai spesies ikan, terumbu karang merupakan tempat asuhan, tempat memijah, dan tempat mencari makan. Bagi para pelancong, terumbu karang merupakan daya tarik wisata yang mengundang kekaguman karena keindahannya. Manfaat langsung yang diberikan oleh terumbu karang yaitu habitat organisme lainnya dalam mencari makan atau feeding rod, tempat asuhan dan pemberian atau nursery growth, dan tempat pemijahan atau spinning rod, pariwisata bahari, dan lain-lain. Sedangkan manfaat langsung yang diberikan oleh ekosistem terumbu karang yaitu sebagai pelindung pantai dari terpaan gelombang dan penahan abrasi. Tapi selanjutnya yaitu rehabilitasi terumbu karang. Tingginya kerusakan yang dialami oleh ekosistem terumbu karang perlu diminimalisir dengan berbagai metode. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan metode terumbu buatan atau artificial reef yang dikolaborasikan dengan transplantasi karang. Transplantasi karang adalah suatu metode penanaman dan penumbuhan suatu koloni karang dengan metode fragmentasi. Koloni tersebut diambil dari satu induk koloni tertentu. Transplantasi karang bertujuan untuk mempercepat regenerasi dari terumbu karang yang telah mengalami kerusakan atau sebagai cara untuk memperbaiki terumbu karang. Transplantasi karang secara umum berhasil dengan tingkat kelangsungan hidup sebesar 50% sampai dengan 100%. Hal ini juga didukung dengan pernyataan ahli yang menyatakan bahwa semua jenis karang yang ditransplantasi dengan menggunakan substrat buatan memiliki daya ketahanan hidup yang sangat besar, mencapai 100%. Penelitian mengenai rehabilitasi terumbu karang dengan teknik transplantasi dapat dilakukan dengan dua metode, yang mana pertama menggunakan model meja transplant dengan kaki berbentuk kaki laba-laba atau yang dikenal dengan model rangkap spider. Dan yang kedua, memanfaatkan substrat alami berupa karang mati untuk media pelekatan fragmen karang dengan bantuan paku atau metode paku substrat alami. Adapun gambarnya yang dapat kita lihat yaitu yang pertama, metode transplantasi karang dengan model rangkap spider, di mana meja atau rak
terbuat dari bahan besi baja berdiameter 12 mm yang kemudian dibentuk menyerupai rangka meja dengan kaki menyerupai kaki laba-laba. Tinggi rangka sekitar 70 cm dengan diameter bagian bawah rangka sekitar 100 meter dan arah antar kaki sekitar 30 cm. Pada bagian kaki, rangka digunakan untuk meletakkan fragmen karang transparan sebanyak 18 fragmen dan jarak antar fragmen yaitu 15 cm ke arah horizontal dan 40 cm ke arah vertikal. Pada rangka besi untuk mencegah karatan, maka besi direkatkan pasir dengan bantuan resin sebagai lem. Adapun yang kedua yaitu mode transplantasi karang dengan model paku alami, yang dimana model ini dibentuk dengan terlebih dahulu mencari zat alami karang mati yang cocok dijadikan media pelekatan karang transplant. Pencarian zat alami ini dilakukan pada titik terumbu karang yang banyak mengalami kematian karena bleaching. Substrat yang baik berupa karang masif yang telah mati sebagai media pelekatan. Pada setiap bongkahan karang mati dipasang paku beton dengan panjang 10 cm sebagai media pelekatan karang dengan menggunakan sable disc. Jarak penanaman paku sekitar 20 cm. Adapun daftar pustaka yang saya gunakan, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.